Ya, diterima atau tidaknya PK Saka Tatal ini akan berada di tangan Mahkamah Agung yang akan menerima nanti laporan dari hasil sidang pengajuan PK di PN Cirebon ini. Nah, untuk membahas itu kita akan sudah bersama dengan sejumlah narasumber, sudah hadir di studio. Ya. Ada Bang Pitra Ramadhani Nasution selaku kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Pitra. Lalu ada Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum dan pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Ahyar. Selamat pagi. Melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Mbak. Baik. Selamat pagi. Ya, saya ingin ke Bung Pitra dulu ya Bu ya, ada di studio. Kalau kita lihat Bung Pitra, ini sidang PK sudah selesai, tapi kalau kita lihat dari gelaran sidang yang sudah berlalu, sepertinya ini makin menyudutkan klien Anda, Ibtu Rudiana, termasuk apa yang dikatakan oleh Prof. Muzaki terakhir, bahwa yang disoroti adalah proses penyelidikannya ini tidak tanpa melewati proses penyelidikan yang benar begitu, prosesnya dipertanyakan. Nah, ini semakin menyudutkan klien Anda, tanggapannya bagaimana? Kalau memang ada seorang ahli yang menyudutkan internal pribadi seseorang, maka dipertanyakan keahliannya. Dan pendapatnya itu saya kira harus jadi catatan oleh Majelis Hakim PK nantinya di Mahkamah Agung Republik Indonesia, apakah layak untuk dijadikan bahan pertimbangan atau tidak. Kalau saya ditanya secara pribadi, apakah yang bersangkutan ini layak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dalam putusan itu, tentu tidak. Dan harus saya kesampingkan, karena sudah menyerang internal pribadi, seperti itu. Setahu saya, seorang ahli yang independen itu harus berbicara netral. Apa yang menyinggung pribadi apa sih menurut Bung Pitra kemarin? Yang pertama itu yang bersangkutan itu bicara tentang surga neraka juga. Tidak ada korelasinya terkait dengan perkara yang sedang berjalan ini. Masalah surga dan neraka itu kan kewenangan daripada ahli agama, bukan ahli pidana. Terus yang kedua, yang bersangkutan juga menyampaikan keterangan-keterangan yang kontroversial. Seperti ini adalah jebakan Batman, kata dia seperti itu. Menurut saya itu adalah suatu pendapat yang menimbulkan spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat. Tapi makanya kalau pendapat itu disampaikan dengan mengutarakan suatu peristiwa, contoh-contohnya, apa yang menjadi janggal? Seorang ahli saya kira harus memberikan pendapat yang netral dan objektif, ya, tidak subjektivitas. Karena memang keahliannya sudah subjektivitas, saya kira itu tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan nantinya oleh Hakim PK untuk menerima pertimbangan-pertimbangan dia yang dia sampaikan di dalam sidang PK kemarin. Nah, saya kira kita semua juga ya harus objektif dalam melihat kasus ini sebelum adanya putusan yang membatalkan putusan Mahkamah Agung yang terdahulu. Nah, artinya kemarin juga saya sampaikan kepada Mbak Titin, di antara 10 novum itu saya melihat itu bukan novum, karena beberapa bukti mereka itu telah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon maupun di kepolisian. Jadi hanya 2 novum yang diterima ya? Seperti visum tadi. Visum kan mereka ajukan, visum itu kan sudah pernah diajukan di pengadilan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 huruf A itu, apabila memang novum yang mereka ajukan ini bukti ini sudah pernah diperiksa, itu tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Oke. Baik. Nah, apalagi mereka ini mengajukan bukti foto-foto dari bukti PK1 sampai PK5 itu adalah foto-foto korban, ya, di mana foto-foto korban ini diambil dari sudut pandang berbeda. Sedangkan jaksa penuntut umum menyampaikan foto tersebut sudah pernah diperiksa. Nah, dan foto yang mereka ajukan itu belum ada hasil digital forensiknya. Baik, belum ada hasil digital forensik. Novumnya dicermati tadi oleh Bang Pitra. Tapi kita mau juga minta tanggapan dari Bu Titin. Itu tadi dikatakan Bang Pitra bahwa kemarin saksi yang dihadirkan beberapa waktu lalu dalam sidang PK itu dinyatakan tidak layak, Bu Titin. Ya, itu kan boleh pendapat Mas Pitra yang baik, yang pintar. Tetapi apakah semua ahli yang dihadirkan itu dianggap tidak layak semua? Kita serahkan saja penilaiannya ke masyarakat Indonesia yang juga melihat tayangan secara langsung. Mengenai bukti-bukti novum yang kata jaksa sudah pernah dihadirkan dalam berkas sebelumnya, silahkan dibuktikan jaksa punya apa. Kan yang sidang saya, Mas, yang sidang di 2016 itu saya yang tahu apakah ada foto-foto itu ada atau tidaknya di berkas Saka Tatal, kan yang tahu saya. Kalaupun misalnya jaksa berpendapat bahwa foto-foto itu pernah dihadirkan dalam sidang sebelumnya, luar biasa sekali vonisnya tetap pembunuhan dengan luka tusuk di dada dan perut. Karena foto itu tidak pernah ada luka tusuk. Luar biasa sekali kalau ada pemerkosaan. Karena foto yang
disampaikan dalam novum itu bersihnya bagian kaki Vina sampai ke arah perut sampai ke arah atas dada itu luar biasa sekali. Kalau Baik. sudah ada foto itu di 2016, keputusannya masih ada pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti dari dulu memang jaksa dan vonis itu sudah salah karena tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Mas Fitra, untuk jelasnya lihat Baik. aja deh berkas saya, Mas. Pusing saya ngomongin dengan Mas Oke. Fitra. Oke, Bu Titin, tapi dari sejumlah novum yang dihadirkan, dari 10 novum, hanya 2 yang diterima kabarnya. Nah, dengan 2 novum yang diterima ini, apakah Anda tetap optimistis bahwa ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Tapi dijawab saja ya Bu ya. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi tetap di sini. Apa kabar? Indonesia Pagi. Baik, saya akan langsung ke Bu Titin. Bu Titin, dengan 10 novum yang diajukan, hanya 2 kemudian yang kabarnya diterima. Apakah dengan hanya 2 ini masih optimistis bisa diterima oleh Mahkamah Agung? Walaupun itu kan hanya 2 kan karena pendapat jaksa. Kalau kami sih yakin sekali lah dengan 10 novum yang diberikan, kemudian juga dengan ahli-ahli yang didatangkan, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan, terutama saksi Mega dan Widi yang ternyata Vina saat tanggal 27 Agustus 2016 itu berangkat dari rumah Vina dan Widi dan bahkan mempergunakan pakaiannya Widi. Pakaiannya Widi. Ini yang di Ya. atas foto di atas ini adalah Widi, yang di bawah ini adalah Vina di rumah sakit. Jadi Bajunya sama. ini terkonfirmasi. Ini kan motifnya sama. Ini Widi, kenapa dia ini? Baik. Awalnya kan baju ini tidak diberikan ketika dipinjam, tetapi karena dari pacarnya, tetapi Vina memaksa pada akhirnya diberikan. Dan pada saat kejadian, ini foto Vina di rumah sakit. Mohon maaf saya nggak bisa atasnya karena memang ada darah di hidung gitu. Ya, Ini ya. motifnya sama. Iya, betul. Ya, jadi terkonfirmasi bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016, Vina berangkat dari rumah Widi. Widi sempat menelpon pada pukul 10 lebih, 22.00 lebih, Baik. itu yang menginformasikan Vina ingin mengajak Widi, tetapi Widi menolak. Jadi saya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan karena dalam putusan peristiwa itu pembunuhan dan pemerkosaan terjadi pada pukul 21.15 sampai pukul 22 lebih sedikit. Jadi itulah kekeliruan majelis yang disampaikan oleh Profesor Muzakir, Profesor Azmi Saputra, ahli Azmi Saputra. Baik Bu Titin, kita ke Pak Hir. Pak Hir, kalau melihat apa yang sudah disampaikan oleh para saksi ahli, kemudian juga dari teman-teman almarhum Vina, nah apa yang kira-kira yang bisa menguatkan hakim ataupun nanti akan diberikan kepada MA putusannya? Hakim MA akan menilai apakah alat bukti ini yang diajukan itu akan diterima atau tidak. Di situ dulu. Jadi ada tahapan pertama. Baik. Alat bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, dia akan lihat dulu nih karena ini PK. Apakah ini khusus novum ya, 263 ayat 1 ayat 2 yang A-nya kita berbicara novum yang baru itu, ini baru atau tidak? Kalau hakim menilai nanti ini nggak baru, sudah ada dulu, ini akan dia kesampingkan. Kalau misalnya dia mengatakan ini belum, ini ada baru, ini ada 2 nih, kalau saya melihat, baru apakah yang dahulu sama sekali belum ada, ini udah ada fotonya, karena ini oleh pihak Ibu Titin, kan ada seorang saksi yang perempuan dihadirkan, mengatakan beliau baru mendapatkan foto ini bulan Mei tahun 2024. Ya. Apakah di situ barunya? Kan katanya dari pihak di situ. Nanti hakim akan lihat, dahulu yang baru didapatkan 2024 Mei ini tadi, apakah dahulu udah pernah diajukan atau tidak? Itu akan dinilai dulu menurut saya, baru dan tidaknya. Barulah nanti akan dipertimbang oleh hakim. Apakah alat foto ini akan meyakinkan hakim kemana? Kan 2 ini sebenarnya. Apakah akan kecelakaan atau mungkin ada pembunuhan di situ? Ya. Kalau memang diterima nanti. Nah, kita bicara lagi dengan foto-foto. Di mana nanti alat bukti ini, kalau kita lihat di 184 KUHP kita, nggak ada foto di situ. Apakah ditempatkan nanti ke dalam surat atau ke dalam petunjukkah?
Kalau murninya petunjuk dalam KUHP kita itu adalah keterangan saksi, yang lain keterangan yang bersatuan berkesesuaian sama lain, ini adalah ranahnya hakim. Oke. Ya. Tetapi ini menurut pengamatan saya diperluas juga mengenai masalah petunjuk ini tadi. Katakanlah CCTV. CCTV dalam kasus Jessica, katakan begitu, seingat saya ini diposisikan di dalam petunjuk. Inilah di dalam KUHP kita yang akan datang, menurut saya bicara yang akan datang itu. Ini bagaimana foto-foto ini kita taruh di dalam alat bukti kita. Dia bahagian dari suratkah, bahagian dari petunjukkah, atau dia akan berdiri sendiri nanti. Oke. Itu satu, itu yang akan dilihat oleh hakim nanti, baru atau tidak dilihat. Ada korelasinya di mana ini? Baik. Yakin nggak hakim ini pembunuhan, atau hakim ini adalah penganiayaan, kecelakaan? Oke. Nggak ada pemerkosaan atau apa? Itu nanti kembali kepada hakim. Itu khusus tentang foto dulu aja yang saya komentar. Oke, Ya. Bung Pitra, kalau kita lihat sempat ada permintaan agar klien Anda dihadirkan sebenarnya dalam pemeriksaan Iya. untuk Ibtu Rudiana hadir, tapi kemudian ditolak begitu ya, tidak. Tapi jika nanti kemudian di MA ternyata ada perintah untuk memperbaiki untuk menghadirkan Ibtu Rudiana, bisa siap hadir? Oke. Tapi dijawab saja jeda. Tahan Kami jeda dulu, tetap di sini Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung Bung Pitra, jika kemudian nanti ada permintaan dari Mahkamah Agung untuk menghadirkan Ibtu Rudiana sebagai saksi, apakah bersedia hadir meskipun nantinya itu akan berpotensi merugikan klien Anda? Oke, baik Bung Alfat. Saya ingin bicara dari perspektif hukum progresif ya, bahwasanya Ibtu Rudiana dahulunya sudah pernah dimintai keterangan baik di kepolisian maupun di Pengadilan Negeri Cirebon. Yang artinya Ibtu Rudiana bukanlah novum baru yang bisa dijadikan sebagai alat bukti baru oleh pemohon PK ini. Kalaupun ada panggilan daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan perkara ini, kita otomatis harus tunduk dan patuh kepada pengadilan, ya, karena memang itu adalah perintah daripada pengadilan. Akan tetapi kalau memang itu tidak ada panggilan, kita tidak bisa menghadirkan Ibtu Rudiana, mengingat beliau ini bukanlah sebagai novum, karena dia sudah pernah dimintai keterangan. Nah, tadi Mbak Titin menyampaikan bahwasanya kita melihat fotonya ini dan lain. Saya meragukan foto-foto ini karena belum dilakukan pemeriksaan bukti digital forensik. Karena sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang laboratorium kriminalistik, pada pasal 7 itu dinyatakan ya, pada pasal 1 ayat 7, setiap bukti digital, ini kan foto ini pasti kan hasil dari bukti digital, Ya. kamera dan lain-lain sebagainya. Setiap bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bunyi pasal itu harus terlebih dahulu diuji forensik. Apakah foto tersebut ada editing, ataukah dia foto itu mengubah metadatanya, atau dia mengubah keasliannya, sehingga itu baru dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Nah, dan di dalam kasus ini juga yang bersangkutan kan menyatakan rekayasa dan hal lainnya. Ini sudah menjadi notorious. Artinya masyarakat sudah mengetahui ini, bahwasannya kasus ini adalah pembunuhan. Gitu loh. Pembunuhannya di mana? Sudah jelas daripada fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta Ya. persidangan yang telah terungkap. Baik. Nah, kalau memang Mbak Titin berani itu mengatakan kecelakaan, saya tantang Mbak Titin untuk membuat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah pernyataan. Dan saya akan berikan 10 juta kepada yang bersangkutan apabila dia berani membuat surat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Saya berikan 10 juta kepada Mbak Titin yang menyatakan kasus Pina Cirebon itu adalah kecelakaan. Baik, Tentu akan saya uji nantinya. Bu Titin, Gitu baik. loh. Bu Titin, ini tadi salah satu yang dikritisi Bang Pitra adalah foto yang tadi Bu Titin sempat juga sampaikan. Itu digitalnya bagaimana Bu Titin? Keabsahannya, ya. Bu Titin, baik, mohon izin suaranya masih ke mute sepertinya. Suaranya amin. Oke, Baik, silakan Bu. silakan Bu. Ya, ya. Jadi kalau keabsahannya diragukan oleh Mas Pitra nggak ada masalah. Tetapi kan di persidangan PK jaksa hanya menyatakan foto itu pernah dilampirkan dalam berkas persidangan sebelumnya. Makanya saya tantangin jaksa, mana berkas foto itu? Jaksa tidak menyatakan apa yang seperti yang disampaikan Mas Pitra. Kalau Mas Pitra kan tidak berada di ruang sidang, terserah aja dia mau ngomong Ya. apa.
Toh hanya Mbak jaksa Titin waktu yang itu, dihadirkannya Profesor saya menyampaikan Muzakir. foto Mbak Baik. Titin itu tidak dilakukan uji Bergantian Bang, forensik. sebentar Bang. Silakan Bu Titin. Ya, tetapi pada persidangan Profesor Muzakir ketika dihadirkan, jaksa juga menyatakan apakah apabila foto pernah dihadirkan tetapi ditampilkan dari dalam angel yang berbeda, ternyata kan dibenarkan oleh profesor sebagai ahli. Boleh, Oke. yang penting bisa memberikan keadaan baru. Kan disampaikannya begitu. Kalau Mas Fitra tidak apa yang disampaikan itu mah terserah kan. Saya ya pada pokoknya saya hanya menyatakan yang di persidangan. Kemudian masalah saya Baik, tahan dulu situ, Bu. menyatakan Saya di tanggapi. media sosial yang 10 Baik. juta, kasih aja ke anak yatim, Mas, nggak usah ke saya. Ngapain juga ngasih ke saya? Baik. Baik, Bung Fitra, Baik, dari baik, angle baik. baru itu fotonya bisa dibilang juga sebagai keadaan baru, silakan. Jadi begini, kan saya sudah sampaikan tadi dari perspektif hukum progresif kita. Bahwasanya foto itu yang diajukan oleh Mbak Titin itu tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat. Kenapa? Foto itu tidak ada yang pertama bukti digital forensiknya. Yang kedua, foto itu tidak ada hasil visumnya. Gitu loh. Kalau foto tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Lain cerita kalau itu visum. Contohnya nih, saya foto ini, belum tentu nampak memar-memar yang ada di sini. Kalau foto itu disertai dengan visum, itu akan menunjukkan baik dari segi pengungkapan mikroepiden maupun makroepiden, luka dalam maupun luka luar itu akan terlihat dari hasil visum. Lebih Nah, kuat. kalau memang foto itu hanya dijadikan sebagai bukti tanpa disertai dengan visum, itu tidak memiliki nilai pembuktian yang akurat dan sah. Makanya saya bilang, apalagi ditambah itu tidak dilakukan uji forensik. Siapa Baik. yang bisa Baik. menjamin foto itu sah dan asli? Siapa Baik. yang juga yang menjamin foto itu rekayasa? Kan kita nggak tahu Baik. hasil editan atau apa dibulur dan lain-lainnya. Baik, baik. Gitu. Kita ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau melihat apa ya kira-kira yang menjadi perspektif dari MA selain tadi yang Pak Ahyar sempat menjelaskan mengenai novum, kemudian apakah seberapa kuat kesaksian ini akan dilihat dalam putusan nanti akan diberikan MA, termasuk dengan mungkin ada pemanggilan yang akan dilakukan terhadap Ibtu Rudiana? Ini kan antara lain saksi yang diajukan kemarin mencabut keterangan yang disampaikan Sebelumnya. ketika sidang tahun 2016. Ya. Tentu sementara dengan dicabut, ini yang berlaku yang mana? Apakah yang berlaku yang sekarang? Nah, apakah hakim nanti akan menerima hal ini, pengakuan dia yang sekarang ada sejumlah kondisi di situ, dan perkiraan saya hakim akan melihat nanti alasan pencabutan yang dikemukakan oleh para saksi yang dahulu memberikan keterangan A, sekarang adalah B, itu yang akan dinilai oleh hakim. Apakah alasannya itu cukup meyakinkan hakim nanti bahwa ketika yang dahulu itu memang situasinya berbeda dengan ketika sekarang. Jadi enggak serta-merta menurut perkiraan saya akan diterima. Tapi kenapa dia mencabut? Kenapa faktor penyebabnya ini, kausalitasnya inilah nanti yang akan digali. Ada nggak terungkap di dalam persidangan kausalitas itu nanti menurut saya itu cukup dominan untuk membuat hakim dia akan menerima atau tidak keterangan saksi yang saat sekarang ini. Butuh berapa lama nanti kira-kira MA untuk memutus? Ya. Perkiraan saya paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan putus. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa beliau para majelis hakim Dengan sorotan di- publik besarnya bisa lebih cepat? Ya, bisa lebih cepat, tentunya akan diprioritaskan sehingga akan meredam juga lah hiruk pikuknya yang ini, nanti mungkin muncul lagi masalah lain Baik. di tempat yang sama. Saya katakan di sini dulu tuh nih, kasus ini beranak pinak dan bercucu Yeah. nih. Ya, biar anaknya lagi nanti mungkin akan muncul, cucunya muncul. Jadi ada satu-satu benang yang Baik. kusut itu kita urai. Baik, terima kasih Pak Ahyar, terima kasih Bang Fitra, terima kasih. Kemudian Bu Titin, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama akan menantikan ya. Tadi kalau Pak Ahyar memprediksi ya paling tidak ya 1 sampai 3 1-2 bulan. ya. Tapi Ya. kemudian kita harus pikirkan anak cucunya nih dari kasus ini masih banyak karena ada 5 terpidana yang rencana juga Iya. akan mengajukan PK. Ini menarik, kita akan tunggu nanti selanjutnya.